Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tak henti dan tak putus, sebagaimana Allah tak henti dan tak putus juga memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya, yang mana dengan nikmat dan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa taat, untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dunia dan akhirat. Karena sesuatu apapun di dunia ini, kalau bukan karena Allah, tidak ada kepentingan untuk akhirat dan tidak ada niat karena untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semua tidak akan bermanfaat. Justru menjadi suatu hal yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala al-alim wal alim wal muta'allim." Dunia itu semuanya terlaknat, kecuali dan terlaknat juga apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mawala, dan mengikuti dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'awal alim wa muta'alim, dan mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Sekali lagi kami ingatkan, kalau kita bicara masalah ilmu, seharusnya yang tampak di pikiran dan benak kita ini adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Jadi makna ilmu itu sebenarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lain juga bisa katakan ilmu, selama ilmu itu sebagai wasilah dan sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap kalimat ilmu dalam hadis ataupun Al-Quran itu jumhur bersepakat bahwa itu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita dan memudahkan kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah di dunia ini, hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan taat husnul khotimah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ala syai', man asha ala syai', mata ala syai' alaihi, wa man mata alaihi, buita alaihi." Man mata ala syai', man asha ala syai', barang siapa yang hidup dengan kebiasaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya sesuai dengan kebiasaan. Jadi dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam cerita beliau bahwasanya ada seorang pedagang yang sibuk dengan perdagangannya sampai lupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya yang diucapkan hanya harga dagangannya. Ini barang bagus, 3.000. Kalau diingatkan untuk taat kepada Allah, untuk menyebutkan kalimat tauhid, dia tidak mengucapkan itu. Hanya bagaimana supaya dagangan ini laris. 3.000. Nauzubillah, kalau kalimat ini keluar dari lisan kita, orang-orang yang biasa bermajelis ilmu. Setidaknya
kebiasaan yang baik itu bisa kita bawa ke akhir hayat kita. Man asya ala syai' mata alaihi wa man mata ala syai' buita alaihi. Barang siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, maka Allah akan memaafkannya dengan kebiasaan itu. Kebiasaan bermajlis ilmu, kebiasaan untuk berwudu, kebiasaan untuk taat, sholat duha atau ibadah-ibadah lain, maka Allah akan memaafkannya dalam keadaan. Dan barang siapa yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan kebiasaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya dalam kondisi seperti kebiasaannya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibangkit dalam keadaan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai renungan kita untuk pagi hari ini. Sebenarnya hadisnya panjang, atau hurusatul iman, cuma kami membacakan atau menyampaikan potongan dari hadis ini, insyaallah mudah-mudahan sebagai renungan bagi kita untuk subuh ini. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu yaghdu fa ba'i'u nafsah faminhum mutiquha wa mubiquha." Ini potongan hadis yang panjang. Di antaranya as-sabru dia, sabar itu adalah cahaya. Dan kami ambil potongannya, mudah-mudahan ini insyaallah tidak mengurangi pemahaman dan makna dari hadis tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan, an-nasu yaghdu. Setiap manusia itu pada hakikatnya mereka tuh berjalan. Yaghdu ini berpergian pada pagi hari. Man ghada ila masjid la yuridu bihi khair aw yata'allam aw yu'allim. Tidak ada seorang pun yang berangkat pada pagi hari ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menginginkan kecuali kebaikan dan mengajarkan kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seperti pahala haji. Di hadis lain pahala umrah. Maka kullun nas yaghdu. Manusia itu sebenarnya berjalan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Faba'i'u nafsah. Dan manusia itu melakukan transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, menjual dirinya dalam kehidupan dunia ini. Faminhum mu'tiquha wa mubiquha. Dan di antara manusia itu ada mereka yang membebaskan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang membinasakan dirinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Hai manusia, hai semuanya manusia, sesungguhnya kamu itu berjalan menuju Rabb kamu, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dalam keadaan berjalan safar. Kadham famulaqih, dan kamu pasti akan berjumpa. Maknanya, maknain dua makna, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala atau menjumpai amalan-amal soleh kita ataupun amalan-amalan toleh kita, ketaatan kita dan keburukan kita. Pada hakikatnya kita itu akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kematian, dan sudah kematian itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijumpakan dengan apa yang kita perbuat di dunia. Saturadduna ila alimil ghaib fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Banyak ayat-ayat lain. Maka kamu akan dikembalikan kepada Allah semuanya, dan kamu akan diceritakan semua apa-apa yang telah kamu perbuat di dunia. Maka disinilah kata oleh Rasulullah SAW, faba'i'u nafsah. Di antara manusia itu ada yang menjual dirinya, ada yang menjual dengan tijarah dan tabur, tijarah yang keberuntungan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang menjual diri mereka dengan membinasakan, dengan melakukan kemaksiatan, durhaka, melanggar perintah Allah, melakukan larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita renungkan,
untuk diri kita semuanya, khususnya kami yang depan ini, yang menyampaikan, mari, tidak ada di antara kita yang bisa menjamin umur kita lebih dari apa yang kita inginkan. Walaupun semua keinginan anak cucu Adam itu inginnya lebih. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dan hadis beliau, yahrumu ibnu Adam wa yashibbu wa tashibbu minhu fitnatah. Anak cucu Adam itu semakin tua, mereka akan semakin tua, namun yang kekal, yang tinggal hanya dua perkara di antara orang-orang tua itu. Di antara anak cucu Adam itu keinginannya terus. Yang pertama, al-hirsu 'alal mal wa tulal umur. Orang semakin tua itu semakin ingin harta yang banyak. Ingin adik punya, ingin panjang usia, wa tulal umur. Orang semakin tua ditanyakan mau berapa Pak? 80 kalau bisa lebih dari itu. Wa tulal umur, orang ingin panjang usia. Ini sudah sabda Rasulullah SAW. Semakin tua seseorang itu, maka semakin lemah, dan ada hanya dua yang muda. Yang muda itu adalah keinginannya untuk harta dan keinginannya untuk usia yang panjang. Itu yang muda. Tapi badannya tetap tua. Wa tashibbu minhu ithnan, kata Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, dengan memahami hadis ini setidaknya kita menyiapkan diri kita dengan bekal akhirat yang kita miliki, yang kita amalkan, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun kematian adalah suatu yang pasti. Abdul Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan dalam qaul beliau, tidak ada suatu yang aku yakini kecuali kematian. Namun kebanyakan manusia tidak pernah menyiapkannya untuk itu. Padahal manusia yang cerdas adalah manusia yang aktaruhum lil mauti tikron. Manusia yang banyak mengingat kematian. Karena mengingat kematian ini bagian dari ibadah. Aksiru dzikra hadimil ladzat, kata Rasulullah. Perbanyaklah mengingat kematian, mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan. Dan orang yang baik itulah, orang yang cerdaslah, orang yang banyak mengingat kematian, kemudian mempersiapkan untuk kematian tersebut. Hal senada juga pernah terjadi oleh Fudail bin Iyad. Ketika seorang Fudail bin Iyad bertemu dengan orang yang sudah tua, maka dia bertanya, ya Syekh kam anta? Syekh sudah berapa umurmu? Sittin. Syekh ini orang tuanya menjawab 60. Berarti engkau selama 60 tahun ini tasiru ila rabbi, kamu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hampir saja kamu sampai. Wa takadu tasiru ila rabbi. Dan hampir saja engkau ini sampai 60 tahun. Karena sabda Rasulullah SAW, inna a'mari min ummati baina sittin wa sab'in. Sebenarnya umur di antara umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla minhum, dan sedikit yang lebih dari itu. Alhamdulillah, bagi kita yang sudah memiliki umur lebih dari itu, ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang yang muda tidak menutup kemungkinan juga didatangi oleh malaikat maut. Saja itulah hikmah dirahasiakannya kematian itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya adalah supaya orang itu bersiap-siap selalu. Jadi dalam satu ujian, kita ibaratkan seorang guru tidak mengumumkan kapan akan ada ujian, tak tahu besok ujian. Maka menyesallah yang murid-murid tidak pernah belajar karena dia tidak bisa menyiapkan jawaban untuk ujian tersebut. Kadang-kadang kan demikian, Pak. Seorang guru itu, kalau yang guru yang biasa mungkin hari Senin kita ujian. Tapi guru yang sayang dengan muridnya, guru yang cerdas, tanpa ada pengumuman langsung hari ini ujian. Maka menyesallah semua murid-murid yang pernah menyiapkan pelajarannya. Maka inilah hikmah dari kematian itu, Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Maka Fudail bin Iyad bertanya kepada orang tua tadi, kam anta, berapa umurmu? 60 tahun. Tadi kamu sudah hampir sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua tadi menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Syekh, ata'rifu ma makna? Ya Syekh, apa engkau paham makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, sungguhnya kami ini adalah hamba Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Maka Fudail bin jawab, man alima annahu 'abdan lillah fa'lam annahu ilaihi raji'un.
Barang siapa yang mengetahui bahwa dia adalah seorang hamba Allah, fa'lam annahu ilaihi raji'un. Katakanlah sesungguhnya dia pasti akan kembali kepada Allah. Dia akan mati, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man 'alima annahu ilaihi raji'un, fa'lam annahu mahsyurun, annahu mauqufun. Barang siapa yang tahu kalau dia itulah hamba Allah, maka dia akan tahu kalau dia akan dikembalikan. Barang siapa yang memahami atau dia akan dikembalikan, maka katakanlah sesungguhnya dia akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar Allah Subhanahu. Man 'alima annahu mafqud fa'lam annahu mas'ulun. Dan barang siapa yang tahu kalau itu akan dikumpulkan, ketahuilah sesungguhnya dia pasti akan ditanyakan. Maka orang tua tadi bertanya, "Wa ma sabilul khalas?" Kalau gitu, bagaimana solusinya? Maka ini solusi yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad kepada orang tua tadi. Sekali lagi kita ingatkan, kematian tidak menunggu tua, kematian tidak menunggu sakit. Betapa banyak orang yang mati duduk, kemarin pamit pergi tak kembali, pakai baju pagi hari, malam sorenya dibukakan oleh orang lain. Betapa banyak tidak menunggu kematian. Betapa banyak orang yang sudah lama orang yang sakit tak mati-mati, bahkan yang mendampingi yang mati. Jadi kematian tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua. Maka faman alima annahu mas'ulun, barang siapa yang mengetahui bahwa dia itu pasti akan ditanya, falya'iddu jawab soal. Kata Fudail bin Iyad, hendaknya orang itu menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Maka ditanyakan, wa ma sabilul khalas, bagaimana caranya? Maka Fudail bin Iyad menjawab, ittaqullah fima baqiya yaghfirullah ma madha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sisa-sisa usiamu. Kita tidak tahu yang muda ini kapan sisa usia kita. Kemarin yang anak muda truk-trukan di jalan mati dengan sepeda motornya. Berarti kematian itu tidak mesti harus tua. Fattaqullah ma baqiya yaghfir laka ma madha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sisa-sisa usiamu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu. Dosa-dosa yang lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Fattaqullah ma baqiya yaghfirullah ma madha. Fa illam tattaqu fa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan itu, ukhitta bima madha wa ma baqiya. Kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sisa-sisa usia kamu ini, ukhitta bima madha wa ma baqiya. Maka kamu akan disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa kamu yang dahulu dan sisa-sisa dari usia kamu yang penuh dengan kemaksiatan kamu lakukan ini. Maka usikum ayana subhanakallah fatadawwadu wa inna khairan taqwa. Maka marilah berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hadis tadi, fabai'u nafsah faminhum mu'tiquha wa mu'tiquha. Maka manusia itu ada di antara mereka yang menjual diri mereka dengan Allah dengan melakukan kemaksiatan, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mubiquha, membinasakan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Minhum mu'tiquha wa mubiquha. Dia ada di antara mereka yang menyelamatkan dirinya, tidak memasukkan dirinya kepada kebinasaan. Maknanya senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menyebut mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi telah menjabarkan bahwa dekatnya manusia itu akan senantiasa bertransaksi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah, pilihan terserah kita, mu'tiquha atau mubiquha. Kita menyelamatkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan, atau kita membinasakan, menghancurkan diri kita dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adanya pilihannya di antara kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan istiqomah hingga akhir hayat kita, sehingga kita bisa
menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan Allah hindarkan kita dari kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.